Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ibu Enji, pengampu mata pelajaran matematika untuk kelas 7. Adapun untuk kelas 7 ini kita akan memakai 5 modul selama 1 tahun. 3 modul di semester ganjil dan 2 modul nanti di semester genap. Untuk modulnya bisa kalian download sendiri di modul kesetaraan ya, di Google sudah ada, kalian tinggal ngeklik untuk mendownload. Ataupun kalau misalkan kalian ingin mencari sumber belajar yang lain juga diperbolehkan, asalkan materinya sama dengan yang kita bahas sekarang. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas di modul pertama unit 1 dan unit 2. Nah, karena ini masih pertama, maka materinya pun juga mereview materi yang ada di waktu SD ya. Jadi kita nanti akan membahas tentang bilangan. Oke ya. Berikut penjelasan dari Bu Enji. Oke, sekarang kita bahas unit yang pertama, yaitu konsep bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat ini sebenarnya waktu kalian ada di jenjang SD itu sudah pernah dibahas ya. Jadi kita hanya mereview lagi, mengingat-ingat kembali yang ada di SD. Yang pertama, bilangan bulat. Apakah itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli atau bilangan bulat positif, yaitu bilangan yang lebih besar dari 0 ya. Jadi bilangan bulat itu ada 3, yaitu yang pertama bilangan asli atau bilangan bulat positif dimulai dari angka 1 ya, benar. Yang kedua ada bilangan 0 dan yang ketiga ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini lebih kecil daripada 0. Dia biasanya kalau di dalam garis bilangan terletak di sebelah kirinya angka 0. Nah, berarti bilangan bulat negatif ini dimulai dari bilangan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Contoh bilangan bulat adalah B ini, himpunannya adalah ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nah, ini berarti adalah bilangan bulat negatif. Ada angka 0-nya dan ada bilangan bulat positif. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau digambarkan di dalam garis bilangan, maka bilangan bulat ini yang pertama adalah bilangan asli atau bilangan bulat positif. Nah, ini dari 1 sampai ke kanan. Sedangkan 0 ini di tengah-tengah, sedangkan yang di sebelah kirinya 0 itu disebut dengan bilangan negatif, yaitu dimulai dari negatif 1 sampai dengan terus ke arah kirinya ya. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3, yaitu bilangan asli atau bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan negatif, bilangan bulat negatif. Paham ya? Jadi ini dimaksud dengan bilangan bulat. Oke. Dari gambar garis bilangan di atas, semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Jadi semakin ke kanan dari 0, misalkan kita lihat dari 0 ya, dari 0 terus ke arah kanan maka nilainya akan semakin besar. Kebalikannya, kalau dari 0 ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Jadi kalau A itu lebih kecil dari B, maka posisinya A terletak di sebelah kirinya B ya. Jadi kalau A itu lebih kecil dari B, maka si A pasti posisinya terletak di sebelah kirinya B. Kebalikannya, kalau A itu lebih besar daripada B, maka posisinya A itu terletak di sebelah kanannya B dalam garis bilangan seperti ini tadi. Paham ya? Coba ayo sekarang. Yang ini, yang ayo mencoba ini, Ibu Enji contohkan satu saja ya. Misalkan Bu Enji punya bilangannya adalah negatif 4 titik 2 titik 5. Nah, kita bandingkan dulu yang pertama, negatif 4 dengan 2 berarti yang lebih besar itu yang dicaplok gitu kan ya tandanya ya. Berarti antara negatif 4 dengan 2 lebih besar siapa? Oke, pintar, lebih besar 2. Sehingga yang dicaplok itu adalah yang angka 2-nya. Nah, sekarang kita bandingkan 2 dengan 5, lebih besar siapa? Ya, lebih di sebelah kanan siapa dalam garis bilangan? 5, maka 5 yang kita caplok.
Nah, begitu ya. Kalau sudah, tugasnya nanti yang pertama kalian adalah mengerjakan yang ini. Ayo mencoba ya. Coba isilah titik-titik berikut dengan tanda kurang dari atau lebih dari, kayak ini tadi ya. Nah, ini nanti silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ke WA pribadinya Bu Enji. Oke, sekarang kita lanjut ke bilangan pecahan. Bilangan pecahan, contohnya begini, Bu Enji punya suatu cerita dulu, tak ceritakan ya. Ibu membeli sebuah kue bolu pandan di toko kue. Sesampainya di rumah, ibu membagi rata kue bolu tersebut kepada semua anggota keluarga. Ada ibu, ayah, Dita, adik, Doni, dan si bungsu Caca. Jika mereka semua mendapatkan bagian yang sama besar, berapakah bagian yang diterima mereka masing-masing? Nah, sekarang kue bolunya itu kita anggap 1 ya, karena ibu cuma membeli 1. Jadi ditulis dengan angka 1. Sedangkan jumlah anggota keluarganya ibu tadi ada berapa? Ada ayah, ada ibu, ada Dita, adik, Doni, dan si bungsu Caca. Maka jumlahnya itu ada 6 orang. Maka kalau setiap orang mendapatkan jumlah bagian yang sama, berapakah yang mereka terima? Maka kue bolu tadi 1 kita bagi dengan 6 orang. Maka semuanya mendapatkan bagian yang sama, yaitu 1/6 bagian. Paham ya? Jadi setiap orang akan mendapatkan bagian 1/6 kue bolu. 1/6 ini merupakan bilangan pecahan, di mana angka 1 yang ada di atas tanda per ya, ini disebut sebagai pembilang. Sedangkan angka 6 yang ada di bawah, angka 1 yang di atas ini karena di atasnya tanda per, maka dia disebut sebagai pembilang. Sedangkan 6 yang ada di bawahnya angka per, maka itu disebut sebagai dengan penyebut. Jadi pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Paham ya? Pembilang adalah angka yang terletak di atas tanda bagi, sedangkan penyebut adalah angka yang terletak di bawah tanda bagi. Tadi di depan sudah Ibu Enci terangkan ya. Nah, sekarang kita membandingkan. Ternyata tidak hanya bilangan bulat positif atau negatif saja yang bisa kita bandingkan dalam garis bilangan. Ternyata bilangan pecahan pun juga bisa kita bandingkan. Sama ya, prinsipnya sama dengan perbandingan bilangan bulat yang di depan tadi. Jadi dalam suatu garis bilangan, angka yang terletak di sebelah kanan itu nilainya lebih besar dibandingkan yang sebelah kirinya. Contoh, Bu Enji punya garis bilangan seperti ini. Nah, ini di tengah-tengah ada angka 0, di sebelah kanannya ada 1/4, 1/2, dan 3/4. Di sebelah kirinya angka 0 itu ada negatif 1/4, negatif 1/2, negatif 3/4, negatif 1. Ibu ulangi lagi ya. Yang terletak di sebelah kanan, maka nilainya lebih besar. Berarti antara angka 0 dengan angka min 1/4 itu lebih besar angka 0. Bagus. Berarti angka 0 dengan angka 1/2 lebih besar siapa? 1/2. Paham ya? Jadi sama dengan yang di garis bilangan bulat tadi, angka yang terletak di sebelah kanan itu nilainya lebih besar dibandingkan yang sebelah kiri. Paham ya? Jadi di sini kalau Bu Enji punya angka negatif 2/4 dengan angka 2/4, berarti yang lebih besar yang kita makan ya. Maka tandanya lebih besar apa kurang dari? Yang dicaplok yang negatif 2/4 apa 2/4? Oke, yang dicaplok adalah yang 2/4. Paham ya? Kalau sudah paham, coba nanti kalian kerjakan sebagai tugas yang kedua ya. Di ayo berarti ini sama kayak tadi, isilah dengan tanda kurang dari atau lebih dari untuk soal ABC. Dan yang satunya lagi, tentukan nilai M dan N pada garis bilangan berikut ya. Jadi ini sudah ada 0, negatif 1/4, M-nya berapa, kalian cari. Kalau di sebelahnya ini adalah negatif 3/4. Jadi jangan lupa yang terletak di sebelah kanan itu nilainya lebih besar dibandingkan yang sebelah kiri ya. Ini soalnya silakan nanti dikerjakan, dikumpulkan ke WA-nya Ibu Enci.
Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke unit yang kedua ya. Unit 2 ini membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini digunakan, ini Ibu Enci menggunakan garis bilangan ya. Contohnya di sini ada angka 1 ditambah dengan 2, maka berapa hasilnya? 1 ini kalau kita gambar pada garis bilangan, maka 1 ini adalah antara 0 dengan 1. Ini 1 ya. Terus ditambah dengan 2. 2 yang mana? 2 yang digambarkan ini ya. Ini 2. Dari antara 1 ke ini kan 2 ya. Maka kalau 1 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 1, 2, 3. Paham ya? 3. Bu, ini kan gampang. Iya, ini kan garis bilangannya, ini yang Ibu contohkan yang gampang-gampang dulu. Kalau langsung yang susah kan, wow, nanti kalian bingung. Yang mudah, yang sederhana dulu ya. Yang kedua, contoh yang kedua ada negatif 1 ditambah dengan 4. Negatif 1 berarti kalau kita patokannya dari angka 0, maka negatif 1 itu ke arah kiri 1 langkah ya kan. Yang negatif 1 ditambah dengan negatif 4. Negatif 4 yang mana? Dari negatif 1 kita ke 4. 1, 2, 3, 4. Karena ditambahkan dengan 4. Maka jatuhnya ternyata ada di angka 3. Berarti negatif 1 ditambah dengan 4 itu hasilnya sama dengan 3. Paham ya? Jadi negatif 1 ditambah dengan 4, maka hasilnya adalah 3. Dari mana Bu? Dari angka 0 tadi ya. Karena negatif 1 berarti kita ke arah kiri 1 langkah, negatif 1. Dari negatif 1 kita melangkah sebanyak 4 langkah ke arah kanan. Karena negatif 1 ditambah 4 soalnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata hasilnya adalah angka 3. Paham ya? Contoh yang selanjutnya, negatif 2 ditambah dengan negatif 1. Negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Pinter. Contohnya di sini negatif 2. Berarti dari angka 0 kita karena negatif 2 melangkah 2 langkah ke arah kiri. Pinter. 1, 2. Terus kita tambah lagi negatif 1. Karena negatif berarti melangkah lagi ke arah kiri lagi. 1. Maka hasilnya adalah negatif 3. Paham ya? Jangan lupa kalau nanti itu negatif berarti dari angka 0 itu arahnya ke arah kiri. Sedangkan kalau yang positif maka nanti dari arah 0 kita melangkahnya ke arah kanan. Paham ya? Kalau sudah paham maka tugasnya yang terakhir, yang ketiga adalah melengkapi tabel berikut. Jadi ini sudah ada P-nya, ini sudah ada 1, 2, 3, Q-nya 2, 3, 4, R-nya 3, negatif 4 sama 5. Yang pertama kalian Ibu minta untuk mencari hasil dari P ditambah dengan Q. Jadi semua yang P ini kamu tambahkan dengan Q masing-masing ya. Ini hasilnya berapa, ini hasilnya berapa gitu ya. Terus yang kedua Q ditambah dengan P. Jadi yang ada di kolom Q kamu tambahkan dengan yang ada di kolom P. Yang ketiga P ditambah dengan Q ditambah dengan R. Yang terakhir P ditambah dengan Q ditambah dengan R juga. Nah, nanti kesimpulannya bisa kalian dapatkan, oh kok begini. Nanti setelah tahu dari mengerjakan ini ya. Yang kedua, yang tabel kedua di sini ada P, Q, R, tapi di sini operasinya berbeda. Yang pertama P dikurangi Q. Terus yang lagi sebelahnya adalah Q dikurangi dengan P. Yang ketiga ada P dikurangi Q dikurangi R. Yang terakhir ada R dikurangi P dikurangi Q. Jadi nanti di masing-masing masing-masing kolomnya ini nanti kalian hitung sesuai dengan tabel masing-masing, sudah ada perintahnya. Yang terakhir di sini ada soal cerita, yaitu jika suhu kota besar di dunia diambil pada waktu yang sama, antara lain ada Jakarta 31 derajat Celcius, Tokyo negatif 6 derajat Celcius, London 19 derajat Celcius, Moskow negatif 11 derajat Celcius, dan New York 22 derajat Celcius. Urutkan kota-kota tersebut dari suhu yang tertinggi. Suhunya tertinggi, berarti kalau suhu tertinggi berarti yang mendekati 0 atau menjauhi 0. Oke, silakan dipikirkan ya. Nanti kalau sudah, jangan lupa untuk dikirimkan ke WA pribadinya Bu Enji. Maksimal berarti hari minggu depan ya, karena sekarang hari Jumat, berarti maksimal Kamis depan jam 9 malam. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.